Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang qiyas dan syaratnya, begitu juga pembagian qiyas itu sendiri. Dan kita sampai pada pembahasan yang terakhir ketiga itu, yaitu berkaitan tentang al-hadru wal ibaha. Di mana muallif rahimahullah mengatakan, wa amma al-hadru wal ibahatu fa minan nas man yaqul innal asya'a 'ala al-hadri illa ma abahathu asy-syari'atu fa illam yujad fi asy-syari'ah ma yadullu 'ala al-ibaha fa istamsaku bil asl wa huwa al-hadru. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit menyinggung wal ibahah. Apakah sesuatu yang bisa dimanfaatkan pada hukum asalnya adalah ibahah atau hadar? Perlu antum ketahui bahwasanya masalah ini berkaitan erat dengan masalah tahsin dan takbih sebenarnya. Jadi kalau dia berkaitan dengan tahsin dan takbih, maka kita berbicara tentang apakah ada hukum sebelum bi'tsah. Kalau dalam mazhab Asy'ariyah mengatakan la hukma lumi, kata Suyuti dalam Kaukabnya, bahwasanya la hukma numi, maksudnya tidak ada hukum sebelum bi'tsah. Artinya berarti nggak ada haram, nggak ada mubah ketika itu. Pokoknya nggak ada hukum karena belum ada syarat. Karena hukum ini bergantung kepada datangnya Rasul. Rasul itulah yang kemudian menjelaskan bahwasanya hal ini haram, apakah ini halal, apakah ini boleh, dan seterusnya. Namun menurut Mu'tazilah nggak bisa, karena mereka wahakkamul aqla fa illam yaqdilah, kata Suyuti. Karena memperturutkan akal sebagai hakim. Jadi kalau menurut hakam akal ini manfaat, maka bisa dikatakan ini mubah. Kalau akal mengatakan bahwasanya ini mengandung mudarat, maka ini adalah haram. Tapi menurut Asy'ariyah enggak. Tapi kalau menurut sebagaimana disebutkan oleh Zarkashi dalam Al-Bahrul Muhit, dia malah merinci menjadi 3. Dan yang pendapat yang ketiga inilah menurut sesuai dengan zahir ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akal bisa menentukan bahwasanya jelek. Tapi akal tidak bisa menentukan bahwasanya hal ini dilarang atau diharamkan oleh syarak, atau berkaitan dengan berdosa atau mendapatkan pahala. Nah, kalau ini menunggu syarak yang menentukannya. Adapun kalau seandainya sebatas mengatakan bahwasanya zina, misalkan membunuh orang lain tanpa hak, ini buruk, ini bisa dihukumi oleh akal. Tapi berkaitan tentang dapat dosa atau mendapatkan pahala, nah ini menunggu sampai syarak datang. Nah, ini menurut Az-Zarkashi rahimahullah dalam Bahrul Muhit, inilah pendapat salaful ummah yang diamini. Adapun pendapat yang mutlak mengatakan bahwasanya tahsin dan takbih ini syar'iyan atau tahsin dan takbih ini aqliyan, yujanibus shawab. Artinya tidaklah tepat. Nah, al-hadr wal ibahah dalam
Karena menurut para ulama bahwasanya la hukma qabla al-bi'tsah, nggak ada hukum sebelum bi'tsah. Maka kasus yang kita bicarakan saat ini adalah kasus yang berkaitan setelah bi'tsah, artinya setelah diutusnya Rasul, datangnya syara. Apa sih hukum asal sesuatu yang dimanfaatkan, al-asya al-muntafa'u biha? Bagaimana hukumnya? Amal hadr wal ibaha, faminan nas man yaqul innal asya'a bi'tsah 'ala al-hadri, katanya. Jadi suatu atau sesuatu yang muntafa' biha ini, yang digunakan, diambil manfaatnya ini, menurut sebagian ulama hukum asalnya adalah haram, kecuali illa ma abahathu asy-syari'ah, kecuali dibolehkan ada dalilnya dari syarak yang membolehkannya. Fa in lam yujad fi syari'ah ma yadullu 'ala al-ibahah fa yustamsaku bil asli, katanya. Hal ini atau sesuatu ini boleh, fa yustamsaku bil asli, maka tetap berpegang kepada hukum asal, yaitu al-hadru, yaitu haram, wa huwa al-hadru. Sedangkan pendapat ulama lain yang mengatakan wa minan nas man yaqulu bi dhiddi, sedangkan ulama lain ada berpendapat menyelisih daripada yang di atas tadi, wa huwa anna al-asla fil asya'i, tentunya ba'da al-bi'tsah, al-ibahah, bahwasanya hukum asal segala sesuatu setelah diutus seorang rasul adalah al-ibahah, yaitu kebahasan ini mungkin lebih kepada jawaz. Karena kalau ibahah itu mengindikasikan kepada satu makna, yaitu boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Tapi kalau al-ibahah di sini maksudnya al-jawaz, nah ini mencakup maknanya lebih luas. Bisa maknanya adalah al-wajib, bisa juga maknanya adalah al-mandub, bisa juga maknanya al-makruh. Karena wajib itu merupakan min jinsil jawaz, katanya. Merupakan dari jenis jawaz. Artinya wajib itu boleh dilakukan dan lazim. Boleh dan lazim. Ini. Kalau mandub boleh dilakukan. Dan janib melakukannya lebih dominan. Kalau makruh boleh dilakukan, hanya saja sisi ditinggalkannya itu lebih utama, lebih dominan. Tentunya sama dari dua sisi, ditinggalkan maupun dilakukan sama saja. Lalu beliau mengatakan illa ma hadarhu syar'u, artinya kalau seandainya segala sesuatu hukumnya ibahah, segala sesuatu hukumnya ibahah, artinya boleh, jawaz. Sampai kemudian illa ma hadarahu syar'u, sampai kemudian kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal ini, sesuatu ini diharamkan oleh syariat. Lalu sebagian ulama lain yang pada pertemuan yang lalu kita menyinggung bahwasanya Al-Mahalli mengatakan dalam kasus kita ini mestilah, katanya, perlu ada rincian. Tidak mutlak begitu saja. Tapi kita katakan, kata Mahalli, kalau seandainya dia berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya membahayakan, maka itu dibawa kepada makna tahrim atau tapi kalau seandainya dia manfaat, maka dibawa kepada makna halal atau jawaz, boleh. Itu kata Mahalli. Adapun kalau sebelum bi'tsah, artinya sebelum diutus para nabi, maka atau sebelum datangnya syara',
maka tidak ada hukum. Karena apa? Karena nggak ada Rasul yang menyampaikan. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Adapun pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan insya Allah kita akan menyelesaikan kitab ini pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan kitab yang lain. Fi bayani makna istishabil hal, atau bisa dikatakan istishabu atau al-adam al-asli atau al-aql, dalilul aql, istishabul hal. Wa ma'na istishabul hal an yustashaba al-aslu inda adami dalili asy-syar'i. Jadi al-istishab, al-hal, maksudnya adalah kalau syariat membawa atau menentukan pada kita sholat 5 waktu, misalkan. Tidak boleh dengan akal kita menentukan bahwasanya ada sholat yang ke-6, lebih daripada 5 ini. Jadi kita membatasi diri kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syarak, yaitu sholat 5 waktu. Daripada itu, maka memerlukan dalil. Nah, kalau tidak ada dalil, disinilah kita yustashabu an yustashabal aslu, bahwasanya hukum asalnya itu adalah nafi, nggak ada kewajiban bagi kita. Itu an yustashaba al aslu. Jadi pada hukum asalnya itu kita berlepas dari kewajiban. Maka ketika syarat telah menentukan kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, maka di sini bisa dipahami bahwasanya tidak ada sholat yang ke-6. Jadi cukup saja. Kenapa? Karena hukum asalnya nggak ada kewajiban atas kita. Nah, inilah yang dinamakan sebagai istishabu al-hal, atau bisa dikatakan bara'atu zimmah, atau bisa dikatakan al-adam al-asli, katanya. Dan ini bisa hujjah menurut para ulama, atau bisa dikatakan inilah hujjah menurut atau ittifaq para ulama mengatakan bahwasanya istishabul asal ini merupakan hujjah. Dan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah menjadikan dia salah satu di antara 4 dalil yang disepakati oleh para ulama. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali ketika beliau menjelaskan tentang adillah dalam kitabnya Al-Mustasfa, beliau mengatakan adillah itu 4. Pertama, kitab. Kemudian yang kedua adalah sunnah, kemudian yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah istishabul asal. Yang maksud beliau istishabul asal di sini adalah ini, bara'atu zimmah atau al-adam al-asli. Jadi misalkan kalau ada orang mengatakan wajib bagi Anda melaksanakan puasa, misalkan anggap puasa Sya'ban. Kita katakan kepadanya al-aslu adam wujub siyam Sya'ban. Pada hukum asalnya adalah ketiada wajib seorang melaksanakan puasa Sya'ban sampai kemudian ada dalil syar'i. Nah, dalam hal ini bisa diketahui dengan akal. Artinya akal kita mengatakan kalau memang wajib puasa Sya'ban maka mesti ada dalil. Artinya ketidakwajiban puasa Sya'ban ini bisa dikenal atau bisa diketahui dengan akal kita. Nah, jadi mana istishabul hal ini adalah termasuk dalil akli.
Kemudian perlu antum ketahui, ketika berbicara tentang al-istishab, para ulama membaginya menjadi 4. Pertama yang telah kita sebutkan tadi, yaitu al-istishab al-asli atau al-adam al-asli atau istishabul hal, disebutkan oleh Imam Haramain inda adamid dalil asy-syar'i. Jadi hukum asalnya tadi itu ditarik sampai kemudian ada dalil syar'i yang merubahnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai atau al-adam al-asli atau istishabul hal. Lalu jenis yang kedua yang bisa dikatakan juga disepakati, istishabul umum ila an yarid takhsisun aw nas ila an yarid naskhun katanya. Jenis yang kedua di antara macam-macam istishab adalah jadi menarik hukum umum. Kalau ada dalil umum, maka kita amalkan dalil umum tersebut. Kemudian kalau ada dalil yang mentakhsisnya, jadi al-aslu al-amal bi al-umum. Jadi hukum asalnya kita beramal dengan dalil umum. Kecuali kalau ada dalil yang mentakhsisnya. Kalau ada dalil yang mentakhsisnya, maka kita mengamalkan yang mukhassis. Begitu juga kita pada hukum asalnya beramal dengan nas. Artinya sesuai dengan apa yang sampai kepada kita. Nas mengatakan A, maka kita amalkan. Nas mengatakan kita wajib puasa Ramadan, maka kita wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kecuali kalau nanti ada dalil yang menasakhnya. Kalau ada dalil yang menasakhnya, artinya menggugurkan kewajiban puasa Ramadan, maka kita mengamalkan dalil yang kedua ini, dalil yang menasikh ini. Tapi kalau nggak ada, maka kita tetap beramal dengan nas. Kemudian jenis yang kedua, istishabu hukmin dalla syar'u ala thubutihi wa dawamihi. Jadi istishabu hukmin dalla syar'u ala thubutihi wa dawamihi. Jadi kita tetap menarik sebuah hukum yang mana syara itu menunjukkan akan keeksistensiannya dan kedawamannya. Artinya dia tidak terputus sedikit pun. Contohnya misalkan, ketika antum jual beli, dan sah jual beli itu, artinya barang itu berpindah kepada antum dan tidak boleh berpindah kecuali dengan akad lainnya. Dalam artian, barang tersebut telah eksis antum miliki dengan legalitas syarak. Boleh. Dan terus antum miliki. Tidak akan berpindah. Nggak boleh kemudian orang mengatakan, nggak, itu milik saya. Enggak. Karena ini syarak telah memberikan antum legalitas sehingga dia eksis pada diri antum. Kemudian juga syarat memberikan antum legalitas. Bahwasanya barang tersebut sepanjang antum masih memilikinya, tidak menjualnya, maka dia terus bersama antum. Maka hukum ini, istishabu hukmin ini, hukum syara' ini, atau istishabul hukum syar'i ini, terus bersama antum. Artinya kepemilikan barang itu tetap pada antum semenjak antum membelinya, semenjak kepemilikan itu berpindah kepada antum, dan seterusnya. Begitu juga ketika antum menikahi perempuan, ketika telah sah menurut syarak, ketika telah sah itu terus hukumnya itu eksis, itu milik antum, bukan hanya ketika akad, tapi terus sepanjang antum tidak merubahnya dalam bentuk talak atau khulu', atau misalnya fasakh karena sebab tertentu di awal misalnya.
Kemudian yang keempat, ulama. Istishabul ijma' fi mahallil khilaf. Jadi ada masalah yang telah disepakati. Apakah mungkin kita tarik masalah yang disepakati ini kepada masalah yang diperselisihkan? Dalam mazhab Syafi'i, istishabul ijma' fi mahallil khilaf ini dipraktekkan dalam kasus tayammum. Jadi kalau orang nggak dapet air, terus akhirnya dia bertayamum. Nah, semua ulama sepakat bahwasanya orang yang tidak ada mendapati air dibolehkan untuk bertayamum. Lalu masalahnya adalah bagaimana ketika dia misalkan sholat dalam kondisi bertayamum, namun di pertengahan dia sedang melaksanakan sholat, lalu tiba-tiba ada air. Apakah sah sholatnya atau tidak? Sah sholatnya. Karena apa menurut mereka? Telah kita sepakati bahwasanya orang yang tidak mendapatkan air, maka boleh baginya untuk bertayamum. Nah ini orang yang sholat tadi ini katanya, dia tadi tidak mendapatkan air, dan dia sudah masuk dalam sholat. Maka dia menyelesaikan sholatnya, maka dia sah sholatnya katanya. Oh, kata mazhab yang lain enggak. Kita sepakat di awal tadi. Tapi sekarang ini masalahnya, dia ada kondisi di mana dia sudah mendapatkan air di dalam jalan sholatnya. Ini masalah yang diperselisihkan. Kalau Abu Hamid Al-Ghazali, dia yang mana Abu Hamid Al-Ghazali menyelisih Asy-Syafi'i, yaitu dalam masalah istishabul ijma' fi mahallil khilaf. Mungkin nggak kata menarik hukum ijma' ini kepada masalah yang terjadi khilaf ini? Menurut Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Mustasfah, enggak. Mesti ada dalil khusus. Tadi dalilnya ijma' itu berkaitan dalam kondisi tertentu. Sedangkan sekarang kondisinya berbeda. Maka nggak mungkin kita tarik kondisi ijma' ini, kondisi yang disepakati ini kepada kondisi yang diperselisihkan ini. Dan ini memang lebih logis. Karena nggak mungkin bagaimana hal yang disepakati, hal yang diperselisihkan kok bisa diijma'kan? Nggak makul. Nggak logis, kata Abu Hamid Al-Ghazali. Maka apa sih akibat, efek dari perbedaan ini? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kata dalam mazhab Syafi'i, maka kalau mereka mengatakan istishabul ijma' fi halil khilaf ini termasuk hujjah, maka mereka mengabsahkan atau membolehkan orang yang sedang sholat tadi mutayammim menyempurnakan sholatnya dan sah. Tapi bagi mereka yang mengatakan enggak, yang mengatakan bahwasanya istishabul ijma' ini fi mahallil khilaf ini bukanlah hujjah, maka mereka mengatakan orang yang mutayammim tadi, tayamum tadi katanya, air di tengah sholatnya, otomatis sholatnya batal. Kenapa? Karena alasan yang dia melaksanakan tayamum itu telah gugur dengan adanya air. Dengan demikian, sholatnya batal. Mungkin berkait tentang al-istishab. Jadi istishab itu ada 4 jenis. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian, setelah itu mu'allif rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang bab tartibul adillah. Nah, ini sangat penting bab ini. Jadi, bab ini muncul karena yang namanya nazar mustahid itu kan bertingkat-tingkat. Dan kondisi dalil pun bertingkat-tingkat dari sisi
terang dan tidaknya, dari sisi kuat dan lemahnya. Nah, karena itu penting ada bab yang menjelaskan tentang tartibul adillah. Mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan, mana yang diamalkan, mana yang ditinggalkan. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan di dalam mengamalkan sebuah dalil. Jadi, seorang mujtahid, tatkala dia menelusuri semua dalil, dan ternyata dalil ini menunjukkan ini, dalil ini menunjukkan ini. Lalu bagaimana saya mengamalkan, katanya. Maka ini perlu ada bab yang menjelaskan tentang tartib adillah ini. Mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan. Oleh karenanya muallif rahimahullah mengatakan wa ammal adillah فيتقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن على القياس الجلي على الخفي فإن وجد النطق في النطق ما يغير الأول فيستصحب الحال atau al-adam al-asli. Beliau mengatakan, tapi beliau tidak, tentunya di sini tidak menjelaskan tentang tartibul adillah. Bisa nanti antum ketika membaca kitab yang lebih besar. Seperti apa? Kalau Abu Hamid mengatakan, maka yang pertama kali lihat dalil adalah dalil ijma', katanya. Karena dalil ijma' itu la ya'riduhu naskhun, artinya tidak dihinggapi oleh nasakh. Al-Ghazali. Adapun Quran dan Sunnah, kata Abu Hamid, itu ya'riduhuma an-nasakh, artinya mungkin untuk dinasakh keduanya. Jadi seolah-olah dilalahnya, dari sisi dilalah di sini, bukan dari sisi thubut. Karena dalil ijma' juga ada dari sisi thubut, ada yang dhani, ada yang qat'i. Sangat-sangatlah nadir, sangat langka. Namun, maksud Abu Hamid Al-Ghazali adalah dari sisi dilalahnya. Ijma' itu biasanya adalah langsung menunjuk kepada yang muhtamilah, menyinggung masalah itu. Tapi kalau antum ingin lebih tawassu', bisa membaca Al-Mustasfa, Al-Burha, membaca Al-Tunawir, kemudian juga Al-Ihkam punyanya Amidi, begitu juga Al-Mahsul punyanya Razi, dan seterusnya. Apalagi kalau antum baca punyanya Al-Ihkam, punyanya Al-Amidi, ini jauh lebih luas daripada membahas dalam masalah ini. Pembahasannya sangat-sangat luar biasa. Tabri'ul masailnya sangat-sangat luas. Tapi kita, karena untuk mubtadi'in, kita cukupkan seperti apa yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Karena kalau di kitab-kitab besar itu biasanya mereka akan membagi di sisi sana, kemudian dari sisi mata, kemudian dari sisi qarinah kharijiyahnya. Itu ada tarjihatnya masing-masing. Kemudian ada dari sisi makna cara tersendiri. Wa amal adillah fa yataqaddam al-jaliyu minha 'ala al-khafi. Thayyib, seolah muallif ingin mengatakan bagaimana kalau seandainya dalil satu dilalahnya itu sangat-sangat jelas menunjukkan ada makna satu, dan yang lainnya menunjukkannya agak remang-remang, nggak terlalu jelas menunjukkan kepada objek hukum ini. Mana yang didahulukan? Maka kata beliau al-jali, jali ini yang didahulukan. Contohnya seperti apa? Kalau terjadi misalkan ta'arud, pertentangan antara nas dengan zahir, bukan tentunya yang nas didahulukan daripada yang zahir ini. Kalau antara zahir dengan muawwal, mana yang didahulukan? Tentunya zahir ini didahulukan.
Terus antara hakikat dan majaz, mana yang dahulukan? Tentunya hakikat didahulukan daripada yang. Nah, itulah maksud daripada perkataan beliau, fayataqaddamul jaliyu minha 'alal khafi. Kemudian yang kedua, wal mujib lil ilmi 'alal mujib lil dhann. Jadi kalau ada dalil yang dia menunjukkan kepada makna yakin, lil ilmi itu maksudnya mujib lil ilmi. Jadi dari sisi subutiyah atau dilalahnya itu mujib lil ilmi, menunjukkan kepada makna yakin ini, mengharuskan kita meyakini tersebut. Maka ini didahulukan dibandingkan kalau dia menunjukkan kepada makna dhann. Contohnya apa? Misalkan dari sisi subut, dari sisi validitas misalkan. Kalau ada khobar mutawatir dengan khobar ahad, terjadi pertentangan di antara keduanya. Misalkan, sekalipun ini wallahu a'lam pernah terjadi atau enggak ini sampai sekarang contohnya masih sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Bisa-bisa dikatakan ini masalah iftiradiyah. Hakikiyah kata. Jadi seperti mutawatir dan ahad. Jadi kalau antum mendapatkan pertentangan antara mutawatir dan ahad, mutawatir dibandingkan ahad. Yang misalkan yang mutawatir ini, misalkan dalilnya umum, sedangkan yang ahad ini khas. Ketika itu yang umum tadi ditaksis dengan khabar ahad ini. Misalkan Quran dan Sunnah. Quran itu kan contoh misalkan faqra ummati yasara minal Quran ketika sholat. Ayat ini mutawatirah, tapi dilalahnya amma. Secara khusus, ahad. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Maka kita katakan ketika mutawatir dan ahad ini satunya menunjukkan pada makna umum, sedangkan yang satunya dilalahnya khas, mungkin untuk mentaksis yang kemudian beliau mengatakan di antara macam tartibul adillah selanjutnya adalah wanutqu 'ala al-qiyas. Artinya kalau ada Quran dan Sunnah bertentangan dengan qiyas, maka ketika itu didahulukan adalah Quran dan Sunnah. Enggak boleh mendahulukan qiyas. Adapun kalau ada pendapat mengatakan bahwasanya Malik mendahulukan qiyas atas khobar ahad, tidaklah tepat. Malah yang muhaqqaq indahu, ya, menurut ahli tahqiq, bahwasanya Malik itu senantiasa mendahulukan khobar ahad di atas qiyas. Kecuali, ada pengecualian. Kecuali kalau seandainya dalil ini, kitab maupun sunnah ini, datang dalam bentuk dilalahnya umum. Jadi kalau dia dilalahnya umum, mungkin untuk ditakhsis dengan qiyas. Contohnya apa? Kita pernah memberikan contoh pada pertemuan yang sudah lama juga ya. Tentang, nah dalam ayat disebutkan bahwasanya wanita, budak wanita, kalau dia melakukan zina, maka menurut nas Qur'ani, dia dihukum setengah daripada wanita merdeka. Nah, dalam ayat ini nasnya adalah berkaitan tentang wanita, bukan berkaitan budak wanita, bukan berkaitan tentang budak laki-laki. Nah, dalam kasus ini para ulama mengatakan mengqiyas dengan budak wanita ini. Ayat. Jadi keumuman wazaniyatu wazani ini ditaksis mencakup juga, yaitu ditaksis dengan mengqiyas budak laki-laki pada budak wanita. Wazani juridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, ini kan ayatnya umum, mencakup laki-laki, mencakup budak wanita, laki-laki
mencakup orang merdeka maupun orang yang budak. Maupun budak. Bahwasanya budak wanita ketika dia melakukan zina, dia mendapatkan setengah hukuman daripada wanita yang merdeka. Nah, dikiaskanlah dengan wanita budak ini. Itu budak laki-laki. Nah, ini maksudnya. Wanutku alal qiyas. Jadi kalau seandainya terjadi perbedaan, pertentangan antara dalil Quran maupun sunnah dengan qiyas, maka yuqaddam an-nutku, maka didahulukan nutku, dan qiyas ini disampingkan. Kecuali kalau seandainya dalil Quran dan sunnah ini sifatnya umum, maka qiyas ini bisa mentakhsis dalil tersebut dari Quran maupun sunnah ini. Kemudian beliau mengatakan wal qiyasul jali 'alal khafi. Kemudian juga kalau seandainya terjadi pertentangan antara qiyas jali dengan qiyas khafi, mana yang didahulukan? Kata beliau, fayataqaddamul qiyasul jali 'alal khafi, maka yang didahulukan adalah qiyas jali ini pada qiyas yang khafi. Qiyas jali ini bisa maksudnya adalah qiyas fi ma'al asl, binafil farik. Jadi qiyas jali ini atau qiyas aulawi. Nah ini, jadi yang masuk dalam kategori qiyas jali adalah qiyas aulawi. Contohnya misalnya kan qiyas aulawi, kasus larangan fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Larangan untuk mengatakan kepada orang tua kita uff. Nah, yang hukum yang lebih utama daripada itu katanya memukulnya. Memukul lebih dilarang lagi. Nah, ini namanya qiyas aulawi. Bisa juga qiyas binafil farik. Artinya kita menganggap tidak ada perbedaan antara keduanya. Misalkan tadi dalam kasus yang kita sebutkan, masalah perempuan tadi yang nas datang, budak perempuan tadi. Nah, kita kiasan kepadanya adalah budak laki-laki. Dan farik antara keduanya cuma satu, yaitu adapun dari sisi status sama, yaitu budak. Nah, perbedaan jenis kelamin ini dianggap sebagai wasaf ghair mu'assir, tidak berpengaruh. Jadi apa yang berlaku pada si wanita itu juga berlaku kepada si laki-laki ini, yaitu budak laki-laki ini. Atau bisa juga qiyasul jali 'alal khafi, misalkan dia mengatakan kalau terjadi misalkan perbedaan antara qiyas illah dengan qiyas syabah. Nah, tentunya qiyas illah ini ada illah mujibah di sana. Lil hukmi, kata Imam Haramain. Nah, itu ada illah yang mengharuskan ada hukum. Kalau ada illah berarti harus ada hukum. Berbeda dengan qiyas syabah. Jadi farak yang mutaraddid, artinya yang ditarik antara dua asal. Dan penghubungnya bukanlah illah katanya. Kemiripan di sana. Jadi bukan illah. Jadi mungkin untuk dibatalkan. Tapi kalau qiyas, karena mengharuskan setiap ada illah pasti ada hukum. Maka kalau terjadi misalkan pendekatan antum, terjadi pertentangan hasil daripada qiyas illah dengan qiyas syabah, maka yang dahulukan ketika itu adalah qiyas illah. Fa in wujida nutqu fi nutqi ma yughayyiru al-awwal. Maksudnya adalah, jadi ma yughayyir al-asl. Ini beda ini nuskhahnya. Ada nuskhah di ini nih yang di gambar atau yang di syashah atau yang di monitor ini seperti yang ditampakkan oleh admin. Fa in wujida fi nutqi ma yughayyiru al-asla.
Wa illa fayustashabu al-hal, katanya. Jadi maksudnya, kalau seandainya, maksudnya adalah an-nutku. Jadi kalau ada dalil dari kitab dan sunnah ini, fa in wujida fin nutqi, maksudnya kalau ada dalil dari kitab dan sunnah ini, ma yughayyiru al-asla, kalau dia misalkan merubah atau memindahkan hukum asal, artinya misalkan awalnya tidak wajib, artinya kita bebas dari tanggung jawab dari kitab maupun sunnah yang kemudian merubahnya kepada hukum lain, yaitu misalkan dari tidak wajib menjadi wajib. Jadi pegangan di sini adalah apa yang telah ditentukan oleh hukum syara ini, yaitu nutku ini. Jadi nggak boleh kita, pada hukum asalnya misalkan kita tidak wajib ketika kita masih kecil, kita tidak wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kemudian ada dalil Quran maupun sunnah yang mengatakan ketika seorang sudah sampai kepada hukum baligh, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah. Maka kita katakan ibadah sholat, maka kita katakan hukum asal tadi yang tidak wajib, nah, bertemu dengan hukum syara yang mengatakan wajib, maka ketika itu tentunya hukum syara ini yang diamalkan, bukan hukum asal tadi. Wa illa, nah kalau seandainya nggak ada dari syarat yang menunjukkan akan hal itu, seperti contoh yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya kalau kita pada hukum asalnya kita tidak wajib yang namanya puasa Sya'ban. Nah kalau nggak yang menunjukkan akan merubah kondisi hukum asal ini, maka kita tetap berpegang teguh kepada hukum asal, yaitu tidak wajib melaksanakan puasa Sya'ban. Makanya mu'allif mengatakan wa illa fayustashabul halu, artinya al-adam al-asli. Jadi maka ditariklah hukum asal tadi yang mengatakan tidak wajib bagi Anda untuk melaksanakan puasa Sya'ban. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang merubahnya dari tidak wajib menjadi wajib. Nah itulah yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah pada pembahasan tartibul adillah. Masuk meluas nanti insya Allah masuk pada kitab yang lebih besar daripada kitab ini, sehingga kita memiliki gambaran. Rahimahullah mengatakan setelahnya wa min syartil mufti. Jadi setelah menjelaskan ini, jadi kita sudah masuk bab akhir ini. Sudah masuk pada bab istihad dah. Tapi yang dimaksudkan mufti di sini adalah mujtahid. Jadi seolah-olah mu'allif ingin memberikan isyarat kepada kita, seorang yang dikatakan mufti itu mesti mujtahid. Mufti siapa saja yang mau jadi mufti. Lalu mufti ini syaratnya seperti apa sih? Nah ini syaratnya nggak main-main kata beliau. An yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'a wa madhaba wa an yakuna kamil al-alati fil ijtihad arifan bima yahtaju ilayhi fi istinbat al-ahkam من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. Beliau wa min syartil mufti, yaitu syarat seorang menjadi mufti, maksudnya menjadi seorang mujtahid, mesti orang tersebut mengetahui fikih. Apakah cukup? Maksudnya di sisi dalil itu enggak, kata beliau. Atau furu' doang enggak bisa. Mesti dia menggabungkan dua hal ini, aslan wa far'an. Artinya dari sisi qawaid,
Dalam hal ini usul fiqih, adilah juga usul fiqihnya tentunya, karena nggak mungkin dari kalau tanpa dengan ilmu usul fiqih. Wa far'an, tentu dengan furuknya. Jadi perlu juga seorang mujtahid ini mendalami ilmu furuk. Furuk ini ada dua. Ada yang misalkan intern, ada yang eksternal. Internal, ada yang eksternal. Maka mesti dia, kalau demikian, khilafan wa mazhaban katanya. Jadi khilaf al-ali dengan khilaf an-nazil. Ulama membagi menjadi dua. Khilaf ali, yaitu khilaf eksternal, artinya antar mazhab. Maka dia mesti, seorang mufti ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbedaan ulama dalam kasus, dalam sebuah kasus. Nah, ini antar mazhab, artinya eksternal. Ada juga khilaf nazil, yaitu khilaf yang sifatnya intern, antara satu mazhab saja. Makanya dalam masing-masing kitab mazhab, itu ada yang menyebelaskan seperti ini. Jadi, misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita membaca misalkan takrib, tentunya tidak menyebutkan khilaf dalam dakhil al-madhab, nggak ada. Semuanya satu saja. Al-miyahu sab'un kada wa kada. Tapi kalau misalkan kita membaca al-minhaj, atau misalkan kita membaca minhaj lah, maka kita di sana mendapati Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, maaf. Tapi sebenarnya seluruh apa yang ada dalam minhaj itu adalah perkataan Rafi'i, kecuali apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dengan ungkapan qultu. Nah, kalau qultu itu baru tambahan dari beliau. Adapun sisanya itu semata-mata adalah ringkasan dari apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi kalau ada qultu, wallahu a'lam, itu perkataan Imam Nawawi, tambahan dari beliau. Adapun sisanya itu semuanya adalah perkataan Rafi'i. Jadi khilafan, jadi seorang mujtahid ini, seorang mufti ini mesti dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang khilaf eksternal maupun khilaf internal. Maksudnya adalah khilaf ali maupun khilaf nazil. Khilaf nazil ini adalah khilaf yang terjadi dalam intern mazhab. Wa mazhaban. Nah, maksudnya jadi artinya seorang mufti ini mesti dia lahir dari tubuh seolah-olah memberikan isyarat dia mesti bermadhab. Atau juga bisa maknanya seluruh madhab, dalam artian dia mengetahui berbagai macam madhab. Bisa juga maksudnya dia mesti khilaf dari dakhil al-madhab dia pahami, di luar madhab juga dia pahami. Dia juga memiliki pengetahuan yang cukup dalam fikih madhab atau pendapat madhab tertentu yang dia ikuti. Kemudian selanjutnya, wa an yakuna kamilal alati fil ijtihad. Oh, ini berat sekali. Adakah orang yang misalkan memenuhi syarat seluruh alat ijtihad ini terpenuhi? Kayaknya sangat sulit sekali ya. Hal ini bisa terpenuhi pada diri seseorang. Arifan bima yahtaju ilaihi bistinbatil ahkam. Juga mesti dia tahu apa yang diperlukan untuk melakukan proses istinbat hukum. Contoh katanya nahwu, lughah, wa ma'rifatur rijal ar-rawin. Nah, di sini kalau di monitor ini wa ma'rifatur rijal katanya. Kalau di sini ada yang mengatakan wa ma'rifatur rijal ar-rawin. Ala kulli hal, seseorang mujtahid ini mesti juga memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan ijtihad. Seperti halnya nahwu.
Apakah mesti nahu seperti Sibawai? Terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan secukupnya saja, ada yang mengatakan pertengahan, ada yang mengatakan mesti sampai pada derajat ijtihad. Begitu juga dalam lughah, begitu juga dalam ilmu hadis. Tapi pada umumnya segala sesuatu yang baik adalah pertengahan. Karena atau bahkan mengetahui ma'rifatul rijal ini, sebagian ulama masalah tashih dan tad'if ini ada mengatakan, namanya disebutkan oleh Al-Mahalli, cukup katanya bertaklid dalam hal ini kepada a'immatul hadis seperti Bukhari, Muslim, Ahmad dan seterusnya. Tapi mesti dia tahu setiap hadis atau setiap hadis lah, apakah hadis ini sahih atau dhaif, mesti dia tahu, atau hasan. Tapi hal tersebut bisa dia telusuri sendiri atau bisa juga lewat bertaklid kepada yang lain dari a'immatul hadis. Wa tafsiril ayatil waridati fil ahkami wal akhbari al-waridati fiha. Kata beliau, begitu juga mesti. Jadi seorang yang mufti atau mujtahid ini, dia mengetahui tafsir ayat-ayat ahkam ini. Berapa jumlahnya? Kalau Al-Ghazali mengatakan, ya sekitar 500 lah. Lalu diikuti oleh Ibnu Qudamah. Iya, sekitar 500. Tapi Tufi menolak klaim ini. Dia mengatakan enggak. Ayatul ahkam itu enggak terbatas 500. Tapi ayatul ahkam itu mencakup, bisa diistinbat dari seluruh ayat. Baik itu berkaitan tentang kisah-kisah, baik itu berkaitan tentang amsal, tamsil-tamsil yang ada dalam ayat Quran, dan seterusnya. Nah, hal ini juga yang yang diisyaratkan oleh Al-Iz Ibnu Abdussalam dalam kitabnya Al-Imam di Ayatil Ahkam, kalau salah. Beliau mengatakan Quran itu bisa dilihat dari secara lafalnya, juga dari sisi maknanya. Nah, makna ini bisa dilihat dari ayat akhbar, begitu juga dari ayat-ayat amsal dan seterusnya. Jadi kalau demikian, ayat-ayatul ahkam itu tidak terbatas hanya 500 saja, tapi hukum. Dan wallahu a'lam, inilah hal yang lebih layak. Wa al-akhbar al-waridah fiha, maksudnya adalah hadis-hadis juga, hadis-hadis hukum. Maka mesti seorang mujtahid ini mendalami atau mengetahui hadis-hadis hukum. Kalau Al-Ghazali mengatakan cukuplah Abu Daud, karena beliau dianggap ini sudah mencukupi. Enggak. Tentunya butuh masih kitab-kitab hadis yang lain untuk menopang ahaditsul ahkam ini, yang perlu untuk digali oleh seorang mujtahid. Bahkan Al-Baihaqi sendiri bikin kitab yang besar itu, yang dalil-dalil yang digunakan oleh Syafi'i dalam beristidlal dalam Sunan Al-Kubra-nya. 40.000 hadis. Artinya apa yang disebutkan oleh Ghazali itu mungkin dari sisi takrib sajalah. Maksudnya untuk kemudahan. Jadi sebagai contoh lah, katanya mungkin Sunan Abi Dawud. Padahal masih banyak kitab yang terlewati dari kitab Abu Dawud, dari hadis ahkam ini. Nah, itu berkaitan tentang syarat mufti. Tentunya tidak cukup hanya dengan apa yang disebutkan oleh mu'allif di atas tadi. Banyak masih syarat-syarat yang mesti diketahui. Misalkan mesti seorang mujtahid ini mengetahui masalah yang diperselisihkan dan yang disepakati. Maka dia mesti mengetahui hukum-hukum yang menyelisihi ijma' tersebut.
Juga mesti dia mengetahui tentang nasikh dan mansukh. Makanya dahulu ada kisah itu yang mengatakan bahwasanya nggak boleh bicara dalam masjid. Kisah dari Ali radhiyallahu anhu. Dan nggak boleh katanya seorang berbicara di masjid ini kecuali telah mengetahui tentang nasikh dan mansukh. Tidak bisa tentang mengetahui nasikh dan mansukh sehingga orang tidak mengamalkan apa yang telah ditinggalkan. Tentu juga asbabun nuzul, mesti dia mengetahui tentang asbabun nuzul ini sehingga dia tahu membantu dia dalam memahami maksud ayat ini. Tanpa mengetahui asbabun nuzul ini, artinya sebagian dari pemahaman dari ayat ini terlewatkan. Nah, kemungkinan untuk keliru pasti besar. Dan seterusnya. Tentu juga ilmu hadis penting secara umum. Artinya mustalahul hadis ini mesti dia memiliki pengetahuan tentang ulum tafsir dan lainnya. Kemudian mu'allif mengatakan setelahnya wa min syaratil mustafti. Dan tadi itu syarat mufti. Tentunya ketika kita telah mengetahui syarat mufti, mengharuskan dia kalau ada mufti tapi nggak ada mustafti bagaimana? Mesti ada mustaftinya. Mesti kita harus mengetahui apa sih adab yang harus diketahui oleh mustafti ini. Wa min syaratil mustafti an yakuna min ahli taqlid. Fayuqallidul muftiya fil futya. Kata beliau, bahwasanya di antara syarat mustafti, mesti mustafti ini dari ahli taklid. Sehingga dia bertaklid kepada seorang mufti dalam permasalahan yang dia minta fatwa dalam hal itu. Apakah mesti seorang yang bertaklid ini, seorang mustafti ini adalah seorang yang muqallid? Ini sebenarnya masalah yang cukup panjang. Dia mesti dijelaskan dalam kitab yang lebih besar. Karena kita juga waktu sudah mepet ini. Tapi sebelum itu mesti antum pahami sebagaimana yang juga oleh sepakat. Sebagai orang yang berilmu dan juga adalah. Artinya orang yang adil dalam artian bukan orang yang melakukan kemaksiatan dosa besar atau dosa kecil yang terus menerus atau segala sesuatu yang merusak muruahnya. Itulah yang dimaksudkan adalah. Jadi syarat seorang mufti untuk diterima adalah mesti seorang mufti yang adil. Bukan orang. Jadi Anda mustafti yang bertanya. Jadi karena ada juga alim yang majid atau alim fasik. Kita tahu dia alim yang nggak karu-karuan, makan haram, makan sana. Yang antum ambil, antum tanya adalah orang yang sahibul muru'ah, seorang yang adil. Adapun kalau seandainya orang yang antum tanya ini diketahui adalah orang yang jahil, maka para ulama sepakat nggak boleh ditanya. Nggak boleh antum bertanya kepada orang yang jahil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, ahla dzikri, para ulama, kalau engkau tidak mengetahui. Lalu muallif rahimahullah mengatakan wa taqlidu, beliau menjelaskan definisi taklid. Wa taqlidu qabulu qaulil qa'il bila hujjah. Taklid itu, kata beliau, adalah menerima pendapat orang lain tanpa didasarkan, tanpa hujjah. Jadi kalau misalkan antum bertanya kepada orang, Syekh, apa hukum ini? Misalkan dia mengatakan haram, atau ini halal, atau ini mubah. Artinya dia tidak menyebutkan hujjahnya. Kemudian antum menerimanya begitu saja, maka ini dinamakan taklid. Jadi seolah-olah kita menjadikan perkataan si muqallad ini atau si mufti ini sebagai dalil. Nah inilah yang bisa dikatakan terjadi polemik di para
kalangan para ulama ini dengan definisi ini. Jadi seolah-olah perkataan mufti ini seolah-olah sebagai dalil. Padahal tidaklah demikian. Mungkin maksudnya, karena tidak mungkin perkataan mufti ini adalah dalil atau hujjah. Enggak, tentunya. Tapi mungkin maksudnya adalah qabulu qaulil qail bila hujjah. Maksudnya adalah dia menerima pendapat mufti atau mujtahid ini sekali. Tapi si mujtahid ini tidak menyebutkan dalil tersebut. Jadi karena dia berbekal keyakinan bahwasanya seorang mufti atau seorang mujtahid tidak mungkin akan mengeluarkan sebuah hukum kecuali pasti dia bersandar kepada dalil. Ini mesti. Lalu beliau mengatakan fa'ala hadza qabulu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma taqlidan. Jadi pertanyaan, apa kamu boleh menamakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan naha an bai'i al-gharar. Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atau tidak. Nah, seolah mu'allif di sini mengatakan boleh katanya. Jadi karena kita tidak tahu hujjah Nabi SAW kenapa Rasulullah SAW melarang kita jual beli goror ini. Kita tidak tahu, kita patuh saja kepada Nabi SAW karena beliau membawa kabar yang benar tentunya sebagai seorang Nabi. Dikatakan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini sebagai taklid. Mu'allif di sini pada qabulu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam sama taqlidan. Boleh katakan enggak? Taklid kata. Bahkan mungkin barangkali sebagaimana diri Allah, beliau pernah mengatakan la yahillu taqlidu ahadin siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh taklid. Mungkin haki majazi dari hakikoh, maknanya hakikoh, karena apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan gitu. Tapi hal ini ditanggapi oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Dia mengatakan gini, Ghazali. Beliau melontarkan sebuah pengandaian. Hal yajuzu tasmiyatu qabuli qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam taqlidan? Beliau mengatakan gini, yajuz qawlihi wa in kana li hujjatin dallat ala sidqihi jumlatan wa in kanat li hujjatin dallat ala sidqihi jumlatan, katanya. Fala tutlab minhu hujjatun ala ghairi tilka al-mas'alah faka'annahu qasada faka'annahu astagfirullah. Ya Allah, ini apa ini salah? Catatan saya lupa ini. Faka'annahu faka'annahu tasad. Ya Allah. Wah, ini ada yang kurang dari tulisannya, catatannya. Maaf. Intinya, beliau ingin mengatakan, boleh katanya mengatakan itu, wadzalika anna qabula qawlihi. Hal itu karena menerima pendapat Nabi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, katanya, karena sebuah hujjah secara global menunjukkan akan kejujuran beliau, sehingga dengan itu tidak mungkin diminta dari Nabi SAW hujjah kecuali kepada masalah yang ditanyakan itu. Bisa juga dikatakan sebagai majaz.
Jadi taklid dari sisi majaz. Jadi taklid majazi lah, enggak benar-benar taklid, tapi dari sisi majaz saja. Nah, ini hal yang dibantah oleh para ulama. Jadi oleh Nabi SAW, Quran maupun Sunnah itu bukanlah dinamakan taklid, tapi itu dinamakan ittiba, bukan sebagai taklid. Karena Nabi SAW adalah sumber wahyu, sumber hukum itu sendiri. Atau mungkin bisa dikatakan taklid dari sisi yang lain. Karena Nabi SAW boleh beristihad. Menurut pendapat mayoritas ulama, Nabi SAW itu boleh beristihad. Menyelisih dari pendapat yang mengatakan Nabi SAW nggak boleh beristihad. Tapi istihad Nabi itu pasti benar karena ditashih oleh wahyu kalau beliau keliru. Lalu terakhir apa ya? Fa'in qulna, maaf. Apa tadi situ sampai sama? Wa minhum qal at-taqlidu qabulu qawlil qa'il wa anta la tadri min aina qalahu. Bisa juga makna taklid ini definisi yang kedua yang disampaikan oleh mu'allif di sini. Taklid katanya bisa juga maknanya adalah ini sebenarnya yang tepat. Qabulu qawlil qa'il wa anta la tadri min aina qalahu. Jadi antum menerima pendapat ulama atau mengamalkan pendapat mufti dan sebagainya. Antum yang nggak tahu apa sih landasannya, sumber hukumnya, apa sih bentuk istidlalnya. Jadi bukan nggak ada dalil, dia ada dalil, cuman antum nggak paham, nggak tahu dari mana sumber yang dia sampaikan dan bagaimana cara istidlalnya. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau seandainya Nabi SAW katanya beristidlal dengan qiyas, maka boleh saja bagi orang yang menerima pendapat Rasulullah SAW itu sebagai taklid. Dikatakan sebagai taklid. Kemudian yang terakhir, nah mudah-mudahan ini terakhir, insyaAllah. Wa babul istihad wa amal istihad fahuwa badrul wus'i fi bulughil gharad. Jadi istihad diambil al-juhd. Al-juhdu wal jahdu. Al-istihad secara bahasa badlul taqah. Al-istihad itu badlul taqah, mengerahkan semua kemampuan yang antum miliki. Tapi di sini badlul wus'i fi bulughil gharad katanya. Ini secara bahasa. Jadi mengarahkan segala kemampuan antum untuk sampai kepada apa yang antum inginkan. Tapi dalam gharad di sini maksudnya adalah badlul wus'i fi bulugh apa? Fi bulugh al-hukm asy-syar'i. Atau misalkan badlul wus'i fi bulughi atau fi usul ila hukmin syar'i. Jadi seseorang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk sampai kepada hukum syar'i. Apa sih hukum Allah dalam kasus ini? Dia melakukan istihad itu. Kemudian orang yang melakukannya adalah dinamakan sebagai mujtahid. Fal mujtahid in kana kamilal ala fil istihad. Nah, kamilal ala fil istihad. Mesti dia karena sempurna alat yang harus dimiliki dalam istihad. Telah kita lewati sebelumnya. Apa yang mesti yang diperlukan ketika dilakukan istihad. Fa in ijtahada fil furu' fa asab falahu ajra. Kita tidak ingin sekarang melebar menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah mujtahid ini. Tapi kita langsung kepada apa yang disampaikan oleh muallif saja. Fa in ijtahada fil furu' fa asaba falahu ajra. Masalah taswibul mujtahid. Kasus dalam taswibul mujtahid. Apakah semua mujtahid dalam furu' ini musib atau tidak? Sebelumnya tentunya perlu disepakati dulu bahwasanya mujtahid
al-shawab fi al-usul wahid. Al-musib fil usul wahid, kata. Yang benar dalam masalah usul itu adalah satu saja. Usul ini maksudnya adalah dalam sisi akidah. Begitu juga dalam masalah yang orang masuk dalam, yang memasukkan seorang ke Islam. Seperti masalah iman dan rukun Islam. Artinya sesuatu, segala hal yang memasukkan orang dalam Islam itu sebenarnya masuk dalam kategori usul, bukan hanya berkaitan tentang akidah saja. Nah, dalam perkara itu yang benar itu satu. Nah, apakah dalam masalah furu ini yang benar lebih daripada satu? Menurut madhab mu'allif rahimahullah, diselisih oleh muridnya itu Abu Hamid Al-Ghazali, yang mengatakan taswibul mustahidin. Dalam masalah furu ini, semua mustahid itu benar. Tapi kita tidak akan melebar luas ke sana. Cukup dengan apa yang disini sampaikan lagi. Fa in istahada fil furu' fa asaba falahu ajran. Jadi perlu antum saya tekankan di sini. Orang yang melakukan istihad ini mesti orang yang telah memiliki syarat, memenuhi syarat seperti yang di atas, yang telah lewat kita sebutkan. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka dia tidak masuk dalam kategori orang yang mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Jadi kalau orang belum memiliki alat istihad, kemudian lalu beristihad, maka dia berdosa, tidak mendapatkan pahala. Fa in istahada, orang yang kamil al-alah ini memiliki kalau dia beristihad dalam masalah furu', fa asaba lahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa in istahada fiha, kalau seandainya beristihad dalam masalah furu' tadi juga, wa akhta'a falahu ajrun, kalau dia salah maka dia mendapatkan pahala dan dia tidak berdosa. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musib. Nah, beliau menyinggung ternyata di sini. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya seluruh mustahid atau setiap mustahid dalam masalah furu' ini semuanya dianggap benar atau dianggap tidak salah, benar. Hal itu dibangun di atas dasar karena apa? Dia mengatakan karena hukum Allah, katanya, bergantung pada istihad dia. Jadi hukum Allah itu bergantung pada istihad dia. Jadi dia mengamalkan apa yang istihadkan. Nah, itu jadi dia benar, tidak salah katanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan amal dia dan amal yang mentaklidi dia berkaitan dengan istihad dia. Jadi kalau demikian, maka sesungguhnya amal setiap mustahid itulah benar, katanya. Tapi tidak demikianlah. Nanti akan dijawab oleh muallif sendiri. Wa yajuzu an yuqal kullu mustahidin fil usuli al-kalamiyyati lianna dhalika yuaddi ila taswibi ahli dhalal min an-nasara wal majus wal kuffar. Dan nggak boleh katanya dikatakan bahwasanya setiap mustahid itu benar di dalam masalah usul dan masalah akidah. Karena apa? Hal itu akan berefek membenarkan akidah ahli orang-orang yang sesat dari kalangan Nasrani, Yahudi, Majusi, dan orang-orang kufar pada umumnya. Wal mulhidin, orang yang mulhid, bisa juga mulhid di sini maknanya adalah orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah tidak dilihat, Allah tidak berbicara, misalnya sifat kalam. Ini juga dikatakan mulhid. Yulhiduna fi asma'i. Tapi mulhid zaman saat ini, untuk zaman ini dikatakan bahwasanya mulhid itulah orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Tidak ada Tuhan, itu yang mulhid. Wadalilu qala atau ateis. Wadalilu man qala lakul mujahidin fil fa'li ba qawluhu man istahada falahu ajran. Wa man istahada wa akhta falahu ajrun wahid. Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya
Tidak semua mustahid dalam masalah furu itu benar. Sesuai dengan hadis tersebut. Man istadaba falahu ajran. Wa man istahada wa falahu ajrun wahid. Wajhu dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'al mustahid taratan wa sawwabahu ukhra, katanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalil tadi menyebutkan Nabi SAW dalam satu kondisi menyalahkan sebagian mustahid dan juga membenarkan yang lain. Menyalahkan ketika waman akhta'a falahu ajr. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, begitu juga menunjukkan bahwasannya tidak semua mujtahid itu benar. Ada kadang dia salah. Begitu juga ketika Nabi SAW menunjukkan bahwasannya ada mujtahid yang benar, ada yang akhta', ada yang salah. Dengan demikian, tidak tepat kalau dikatakan bahwasannya semua mujtahid itu adalah benar adanya. Kemudian ada mungkin orang mengatakan, bagaimana dengan kasus Nabi SAW, la yusalliyanna ahadukum al-asr ila fi Bani Quraidah itu. Nabi SAW tidak melarang keduanya, tidak memarahi. Enggak. Nabi SAW benarkan salah satunya, tapi memaafkan yang lainnya. Mungkin itulah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian waraqat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya. Mohon maaf ini ternyata waktunya cukup panjang tanpa terasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Mudah-mudahan kita bisa mendalami dan mengkaji lebih ilmu usul fikih ini sehingga kita bisa memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin yakin bahwasanya agama kita ini adalah agama yang benar, agama yang sesuai dengan wahyu dan akal dan sesuai dengan perkembangan zaman, layak setiap zaman dan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terakhir sebelum kita tutup. Atau mungkin ada usulan dari antum semua, kitab apa yang akan kita lanjutkan setelah ini untuk lebih luas pembahasannya. Apakah kita akan mengkaji Jam'ul Jawami? Allah a'lam. Atau misalkan Al-Luma'? Allah a'lam. Tafadhal. Halo? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti usulannya bisa disampaikan di grup lah. Kalau nanti antum misalkan usulan apa kitab yang akan kita bahas, bisa antum sampaikan di grup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.